ketika Nah, ini nek modul selesai ya. Aku purchasing siapa selesai, Bos. selesai bos. Sales ya. SQ iki nek PCI tapi kan iki kan dadai PCI contohnya. Heeh, Iki ora digawe asli niku SQ iku kita memberikan penawaran ke calon customer, Bos. betul. Menawarkan kini duit produk opo, spesifikasi ini bagaimana, kemudian harganya berapa. Misalnya no diskon, no harga, bos, pokoknya kayak menawarkan Mm-mm. produk kita ke calon customer kan ngono. Terus, nah itu kan dikirim nang calon-calon customer. Engko ketika customer itu melakukan order, kesepakatan akan membeli produk itu ke kita, nah itu maka customer kan menerbitkan PO kan, purchase order nang kita sehingga di sistem internal perusahaan ini diinput di menu SO. Nah, SO ini kesepakatan kesepakatan bahwa customer tersebut melakukan order ke kita. Nah, ini kan contoh-contohnya. Nah, dari SO ini kan wis kelihatan niku kode barangnya apa, kuantitinya berapa, kemudian ono info iki wis keterangan-keterangan biasa. Satu tempo termin menunggu harga, yang terutama sih harga quantity ya. Itu berarti orderan dari customer ke kita. Terus ada terima pembayaran. Terima pembayaran ini contohnya di sini itu dipakai dipakai. Terima pembayaran di sini itu untuk mencatat ketika ada uang masuk dari customer, tapi belum ngerti uang itu untuk bayar orderan yang mana. Jadi setiap hari itu kan orang sing megang bank itu kan ngecek rekening koran. Rekening koran bank itu oh iya nak masuk senilai misal iki senilai 200 juta. Ini dari siapa? Tapi belum tahu ini digunakan untuk apa? Untuk membayar pembelian atau bagaimana itu belum diketahui. Sehingga dicatat dulu di transit terima uang iki. Iki untuk mencatat supaya rekening korani sesuai dengan buku besar bank yang ada di sistem. Seperti itu. Ini untuk terima pembayaran. Setelah terima pembayaran, iku ono kontrak jual. Kontrak jual iki lek di PT ini iku digunakan sebagai nah ini jadi nih barangnya di master barang itu ono divisi divisi BR Brasrot atau BW Brasware. Nah ini ada kontrak untuk pelanggan misal Tawindo ini ada kontrak sebanyak 1.200 kilo atau 1,2 ton. Nah ini keterangan-keterangan ya termin terus catatan dan lain-lain ini untuk tanda bahwa akan dilakukan kontrak penjualan ke customer tersebut untuk barang-barang yang divisinya BR atau beras rot dengan kuantiti kurang lebih 1,2 ton atau 1.200 kilo. Nah, iki iku nantinya itu ditarik ke HU. Nah,
Nah, di SO ini ada nomor kontrak. Nah, ini gunanya untuk ketika ada SO ke customer Tawindo berdasarkan nomor kontrak sekian, berarti ini nanti akan mengurangi jumlah outstanding dari kontrak jual yang ada di menu SF. Nah, harusnya ini urutannya menunya itu sebelum SO ini ada SF dulu ini menunya. Urutannya tampil SF terus SO. Jadi SO ke SF dari customer berapa ton untuk barang divisi tertentu dan kok ditarik nang SO. Nomor SO ini nomor kontrak berapa ini nanti akan mengurangi jumlah outstanding SF atau kontrak jualnya. Setelah SU, tadi ada terima pembayaran dan uang muka penjualan. Uang muka penjualan ini ketika ada uang muka yang diterima pada saat penjualan atau sebelum invoicing. Setelah ada SO, kemudian pelanggan memberikan down payment atau uang muka, nah, senilai berapa, kemudian bisa direferensi. Nah, di sini ada jenisnya. Kalau deposit, ini maka cuma deposit aja nih. Customer tersebut melakukan deposit untuk pembayaran invoice ke depan. Belum tahu ada orderannya, nanti senilai berapa itu belum tahu. Tapi kalau yang advance sales ini sudah jelas uang muka untuk SU nomor berapa. Jadi wajib isi nomor SU. Ini kalau advance sales. Kalau deposit tidak ada referensi nomor SU karena ini hanya deposit bisa digunakan untuk pembayaran SU selanjutnya. Seperti itu. Terus invoice sementara ini cuma menu tambahan. Di sini nggak digunakan. Menu tambahan ini untuk sebagai kelengkapan dokumen aja sebenarnya. Jadi untuk menerbitkan proforma invoice atau jika customer itu membutuhkan dokumen, misalnya ada customer melakukan pembelian ke kita, kita diminta untuk menerbitkan dokumen yang berupa invoice yang di situ tertera harga, spesifikasi barang, termin pembayaran dan lain-lain mirip invoice tapi belum pengaruh ke laporan keuangan maupun stok dan persediaan. Intinya cuma sebagai dokumen tambahan untuk kebutuhan customer untuk invoice sementara. Nah, kemudian packing barang atau packing list ini sebenarnya digunakan untuk mendaftar barang-barang yang dari SU tadi, yang di order customer itu nanti ada informasi tambahannya di sini untuk informasi packingnya. Jadi ada packing nomor packnya berapa, kemudian bentuknya apa, beratnya berapa. Ini untuk informasi tambahan keterangan packing saja, belum pengaruh ke stok maupun ke keuangan. Jadi untuk kebutuhan dokumen pencatatan keterangan packing. Nah, kemudian baru ada DO. DO ini untuk melakukan pengiriman barang. Jadi dari SU ketika barang sudah siap, diterbitkan surat jalan atau delivery order. Ini untuk mencatat proses pengiriman barang di mana stok kita yang ada di gudang yang diinput di sini ini akan berkurang, kemudian masuk ke gudang in transit atau dalam perjalanan menuju customer. Ini untuk mencatat DO, perubahan stok,
stok gudang kita berkurang, kemudian menambah stok in transit atau stok dalam perjalanan. Kemudian ada menu opsional lagi, ini hasil pengiriman order, ini tapi di sini juga tidak dipakai. Nah, pengiriman order ini tujuannya dari DO yang kita kirim. Nah, itu ketika sampai di customer, di sana dicek nih barang tersebut yang ada di surat jalan di DO itu dicek barangnya sesuai atau belum, kuantitinya sesuai atau belum, kondisinya bagus atau rusak atau ada kesalahan barang. Nah, itu diinput di hasil pengiriman order. Jadi di sini nanti tampil barang-barang yang di DO, kemudian jumlah yang diterima customer berapa, kemudian jika ada jumlah yang dikembalikan berapa, itu bisa dicatat di sini. Kalau barangnya oke semua, diterima semua, berarti full masuk ke kolom jumlah. Tapi kalau ada barang yang rusak atau barang yang salah pengiriman, nah itu masuk ke kolom jumlah kembali. Nah, ini pengaruhnya ke stok. Ketika transaksi DR ini disimpan, maka yang kolom jumlah ini akan mengurangi stok dari in transit ke gudang customer. Kalau yang jumlah kembali ini kan kembali ke gudang kita, berarti stok in transitnya berkurang, masuk ke gudang kita yang ada di sini. Gudang finish good ini contohnya. Jadi kalau barang itu diterima oleh customer, maka in transit berkurang, masuk ke gudang customer, tapi kalau dikembalikan maka in transit berkurang, masuk ke gudang asal pengiriman tadi. Seperti itu untuk DR. Kemudian setelah hasil pengiriman order ada invoice penjualan. Nah, invoice penjualan ini untuk menerbitkan keuangannya terkait dengan piutang dan HPP persediaan. Nah, jadi ketika sudah ditarik DO atau DL tadi ditarik ke invoice, di sini ada item, kemudian quantity, harga, dan lain-lain. Nah, ini stok yang ada di gudang customer akan berkurang, sehingga nilai persediaan kita juga berkurang, kemudian muncul jurnal keuangannya di sini. Nah, ini piutangnya muncul, kemudian ini misal ada PPH, ada PPN, sama ada penjualan. Ini piutang, ada penjualan. Contoh yang ada HPP persediaannya mana? Nah, ini piutang, PPN dan penjualan, kemudian HPP pada persediaan. Ini jurnalnya seperti itu. Jadi persediaan kita berkurang, masuk ke HPP, kemudian penjualan kita bertambah, begitu juga dengan piutang kita bertambah. Seperti itu. Untuk aging, umur piutang itu dilihat dari termin di sini, kemudian ada tanggal jatuh temponya kapan. Nah, ini untuk menjadi dasar perhitungan umur piutang. Sudah. Kemudian SR, retur penjualan. Jika ada retur penjualan dari customer ketika kita sudah menerbitkan invoice, tadi sudah terbit piutang, kemudian ternyata ada barang yang dikembalikan dari customer karena kerusakan atau salah spesifikasi atau ada barang yang rusak. Nah, itu input di sales return. Nah, ini ketika ini diinput, maka stok kita akan masuk kembali ke gudang yang diisi di sini. Kemudian ada jurnal akuntingnya juga. Nah, ini stoknya nanti bertambah sesuai jumlah di sini. Nah, di sini ada HPP, ada harga ini yang akan pengaruh ke jurnal akuntansinya. Nah, postingnya akan masuk ke, nah ini ada akun sales return atau return penjualan. Kemudian piutang kita juga berkurang. Kemudian
persediaan kita bertambah kembali dan HPP-nya berkurang. Seperti itu untuk sales return. Jadi menambah kembali persediaan kita, mengurangi HPP penjualan, kemudian juga mengurangi piutang serta mengurangi akun penjualan di sisi akun tersendiri untuk sales return, mengurangi nilai penjualan di laba ruginya. Seperti itu. Selanjutnya, jadi sudah ada pergerakan uang masuknya tadi ada di terima pembayaran, kemudian ada uang muka penjualan yang masuk, kemudian invoice penjualan itu sudah dicatat menambah piutang kita ke customer, kemudian misal ada retur, nah itu kemudian kita bisa menerbitkan penagihan piutang. Nah, penagihan piutang ini tujuannya untuk kita nagih ke customer, kita nagih invoice mana saja, kemudian misal ada uang muka berarti dikurangi uang muka nomor berapa saja, misal ada terima pembayaran berarti dikurangi juga dengan terima pembayaran, misal ada retur berarti juga dikurangi retur. Nah, invoice dikurangi uang muka, dikurangi terima pembayaran, dikurangi sales return. Nah, ini selisihnya yang ditagihkan ke customer. Kalau nggak ada uang muka, nggak ada terima pembayaran, nggak ada retur, berarti kita bisa nagihkan invoice saja sesuai dengan nomor invoice tadi. Nah, ini ada invoice, terima pembayaran, uang muka, retur. Nah, di sini juga ada tab COA. Tab COA ini kalau misal kita mau memberikan diskon tambahan atau cross settle cross dengan pembelian atau transaksi lainnya, ini bisa ditambahkan akun manual, COA manual senilai berapa sesuai kebutuhannya. Nah, ini untuk kita menerbitkan dokumen yang akan kita kirimkan ke customer sebagai penagihan. Seperti itu. Kemudian ketika customer tersebut melakukan pembayaran ke kita dan uangnya sudah masuk, nah itu input pembayaran piutang. Nah, ini contohnya piutang, pembayaran piutang. Di sini ada nomor invoice berapa, ini yang di checklist, kemudian yang dibayar berapa. Nah, kemudian misal di sini ada uang muka, ada terima pembayaran, ada retur, bisa di checklist juga untuk membayar invoice-nya, tapi kalau tidak ada berarti langsung di tab COA. Nah, ini berarti invoice nomor 72 dan 73 ini dibayar menggunakan akun bank. Nah, ini senilai 15 juta dan 1,9. Nah, ketika ini disimpan, maka piutang kita akan berkurang dan saldo kas atau bank kita yang diinput akan bertambah. Seperti itu. Sampai dengan pembayaran piutang. Nah, kalau saldo awal piutang ini untuk kebutuhan ketika awal implementasi ada saldo awal transaksi, di sini ada saldo awal invoice penjualan dan saldo awal retur penjualan yang belum terlunaskan ketika transaksi ini atau sistemnya baru dijalankan untuk implementasi. Secara data ini datanya masuk ke data invoice penjualan dan retur penjualan. Cuma tidak ada detailnya karena cuma mendata nominal piutang yang masih outstanding. Tukar faktur penjualan ini menu tambahan opsional. Di sini nggak dipakai. Ini tujuannya hanya untuk menambahkan dokumentasi kapan faktur atau invoice itu diserah terimakan ke customer. Misal
ada invoice tanggal 1 Maret, nah, kemudian transaksinya tanggal 1 Maret, kemudian dikirim ke customer sampai dalam perjalanan, kemudian sampai di customer ternyata tanggal 5. Nah, itu berarti di sini kita pilih invoice-nya nomor transaksi sekian-sekian telah diterima di customer pada tanggal berapa, tanggal 5 atau tanggal 10 sesuai kondisi di lapangan. Ini hanya untuk kebutuhan pencatatan serah terima faktur penjualan atau sales invoice exchange. Begitu, Bos. Ada lagi. Mantap, Bos. Cukup wis. Eh, aku sih belum paham itu, Bos. Jadi kontrak jual itu kan setelah penawaran ya. Apakah kontrak jual, apakah kontrak jual itu apa mempengaruhi SO nanti, Bos? F. Kontrak jual iki loading. Kontrak jual iki harusnya kan di atas ini Bos, gini. Mari SQ Mm-mm. iku kontrak jual. Soalnya SQ kan Oke. di perusahaan ini kebetulan gak dipakai, tapi yang dipakai kontrak jual. Oke. Nah, kontrak jual iku ini kesepakatan misal dengan customer A ini ada kesepakatan dalam periode tertentu itu kita akan menjual barang dengan divisi BR atau Brasrot sebanyak 1.200 kilo atau 1,2 ton kan gitu. Nah, kok ketika customer ini melakukan order kan diinput di SO. Nah, SO-nya ini nanti narik ngisi nomor kontrak jualnya. Nah, ini kontrak jual nomor berapa agar kontrak jualnya tadi akan diupdate nih dari 1.200 kilo tadi yang sudah direalisasikan ke SO berapa. Ini 300 berarti nanti sisanya 900. Tuh. Berarti kontrak jual itu gambaran awal bakal ada penjualan senilai segitu dan bisa dibuat per batch itu ya. Outstanding lagi, bisa Mm-mm, outstanding SF-nya ya. betul. Nah, Oke. ini ono laporan nih kok. Nah, ini sales kontrak report Oh, ini udah bisa. outstanding. Coba ya. Nggak kelihatan, Bos. Oh, pokoknya. Iya, ya. Ya, report iki lah wis pokoknya. Oke, Bos. Jadi muncul Eh, sales kontraknya berapa, sing wis di SO kan berapa. Memonitor kontrak penjualan. Wis, itu saja. jika ada kontrak penjualan ya, kalau nggak ada ya nggak Wis bisa. langsung SO aja. Mm-mm. Oke. Eh, apakah ada delivery plan, Bos, sebelum DO? Kayak rencana pengiriman dari Belum sini. ada saat ini. Belum ada, Bos. Mm-mm. Oke, Manual. ketika Ya maksudnya manual. Manual iya itu lek gimana? saiki ya maksudnya ya datane wong dhewe Hmm, gak di input di sistem. Kan oke. harusnya kan dari SO, si di SO ini Mm-mm. kan ono kan tanggal kirim. Di masing-masing SO ini kan ada tanggal kirim iki, Bos. Nah, ini harusnya yang bisa menjadi acuan delivery plan. Hmm. Tapi pengelolaan secara detail saat ini itu gak dicatat di sistem. Di SO ada info ini tanggal kirimnya
estimasinya kapan perlu dikirimkan ke customer. Nah, itu dicatat di sini. Tapi untuk detailnya seperti apa penjadwalannya itu di luar sistem. Nah, nanti dari yang di luar sistem itu kan sudah ada nih penjadwalannya. Nah, ketika sudah oke itu baru langsung diinput DO di sini. Jadi gak ono penjadwalan secara detail. Oke, Bos. Aku sih bingung urutannya terima pembayaran uang muka penjualan sehingga terjadilah invoice penjualan. Setelah SU biasanya Bos. Nah, Ini setelah jadi user story ini terima apa? terima pembayaran itu aja nih gak terikat dengan SO. Jadi terima pembayaran itu biasanya itu dilakukan kan setiap hari itu orang bagian bank itu kan ngecek rekening koran Bos. Rekening Betul. koran bank tanggal 31 Maret iki ono opo ae transaksi-transaksi yang masuk. Nah, misal ono uang masuk 250 juta kan dari PT iki, PT A iki. Nah, tapi padahal admin bank itu kan gak ngerti iki digunakan untuk uang muka atau digunakan untuk transaksi opo. Itu belum ada konfirmasi dari customer. Tahu customer cuma transfer aja Oh, oke. 250, tapi belum tahu tujuannya untuk bayar SO atau bayar invoice yang akan datang atau invoice yang sudah dikirimkan atau untuk SU selanjutnya itu saya belum tahu. Jadi ini tujuannya untuk mencatat uang masuk dulu agar rekening koran bank itu sama dengan buku besar di sistem. Nah, jadi Hmm. Kak mengikat terima pembayaran ini Kak mengikat tujuannya untuk itu pencocokan rekening koran dengan buku besar. Nah, misal dari terima pembayaran ini setelah ini tanggal 2024 misal 2 April 2024 iki ono uang masuk 250 juta kan belum ngerti iki gawe apa. Nah, misal tanggal 5, nah iki PTA iki baru konfirmasi. Nah, yang 250 juta tak kirim kemarin itu buat uang muka SO nomor sekian, Bos. Ini kan baru ada info. Nah, itu ditarik nang uang muka penjualan. Nah, ini di sini ada advance sales dan deposit. Nah, kalau advance sales iki maka ada referensi nomor SU. Jadi, Oh, gitu, Bos. Berarti setiap ada mutasi rekening, atau ada apa namanya? Ada transaksi uang masuk di misal di akun Bank BCA itu pasti di input di IP itu ya, bagian finance-nya. kalau kalau belum tahu, Oh, kalau belum tahu. kalau belum tahu uang masuk itu untuk apa, Bos. Kalau udah tahu, Bos, berarti gimana? Kalau sudah tahu, misal, oh itu customer sudah konfirmasi 250 juta buat uang muka SU nomor sekian ya, berarti langsung Mm-mm. diinput di uang muka. Uang muka gitu isi Oh, nomor SU-nya berapa, customer siapa, ngono kan. mm-mm. Nilainya 250 juta. Jadi langsung tercatat sebagai uang muka. Misal Mm-mm. tadi itu 250 juta ini digunakan untuk bayar invoice. Invoice-nya nomor berapa? Ya berarti diinput di pembayaran piutang. Gitu. Mm. Terima pembayaran ini untuk uang masuk sing belum ngerti tujuannya digunakan untuk apa. Wis tahu, wis ngerti. Wis ngerti untuk apa untuk uang muka berarti bisa diinput di uang muka penjualan. Nah, iya no advance sales dan deposit. Nah, advance sales itu sudah ada SO kemudian
dikasih uang muka. Misal SU-nya senilai 500 juta, kemudian ada uang muka untuk SU nomor tersebut sebanyak 100 juta misal. Nah, itu berarti ada referensi nomor SU-nya. Tapi ini juga ada yang jenisnya deposit ini tanpa referensi nomor SU. Jadi customer ini memberikan deposit nang kita untuk SU selanjutnya atau untuk pembayaran invoice selanjutnya. Seperti itu. Deposit sama terima pembayaran bedanya apa, Bos? Kan sama-sama nggak ada SO-nya. Ketika ada uang muka penjualan deposit, terus akan Lek deposit dilanjutkan itu ke transaksi siapa? lek deposit itu tanpa SU, Bos. Nanti digunakan untuk Transaksi SU selanjutnya atau digunakan untuk bayar invoice yang sudah ada atau yang saja. Intinya kalau referensi nomor SU ning nanti uang muka penjualan ini akan diambil di transaksi apa ya, Bos? di pembayaran piutang. Nah, pembayaran piutang ini ketika sudah menerbitkan invoice, nah itu kan ono invoice di checklist itu invoice yang mana yang mau dibayar. Nah, terus ini uang muka penjualan lek ono muncul di ini, Bos. Tinggal di checklist mana bisa terima pembayaran sama retur penjualan juga ada dan iki ya berarti langsung diinput di ini coba ini di akun bank, akun di administrasi ekspor. Nah ini bebas akun-akun ini. Gitu. Oke, lanjut ke DO. Ketika ada DO tapi nggak tahu barangnya nyampe ke customer tuh kan ketika DO kan barangnya di gudang transit instansit ya. Terus ketika nggak ada kabar atau nggak ada input bahwa barang ini diterima, kapan keluar dari gudang instansitnya itu? Invoice ketika kita menerbitkan invoice Baru keluar dari gudang instansitnya. jadi invoice penjualan itu mengurangi stok in transit kalau ambil dari DO. Gitu. Terus bisa rangkum lah, Bos. Misal dari SQ sampai SIE ku saya mempengaruhi stok apa aja, terus dari SQ ke SIE ku yang mempengaruhi akun-akun coba itu apa wae. Terus biar aku tak rekapin. Misal SQ ku mempengaruhi stok dan kun. Nah, yang pengaruh stok, yang pengaruh ke stok dulu ya. Yang stok itu ketika DO. Oke. DO ini kan berarti stok yang ada di gudang yang dipilih ini akan berkurang, kemudian masuk ke gudang in transit. Nah, terus kalau pakai DR, ini kalau pakai DR itu kan ada barang yang diterima ke customer, ada barang yang kembali ke kita. Nah, ketika pakai DR ini disimpan, maka yang ada di kolom jumlah ini artinya yang diterima customer. Jadi gudang in transitnya berkurang, kemudian bertambah ke gudang customer. Nah, jumlah kembali kalau ada kuantiti yang kembali ke kita berarti stok in transitnya berkurang, kemudian masuknya kembali ke gudang pengiriman kita. Kalau kasusnya di sini masuk ke gudang Biniscoot kembali. Seperti itu.
di DR. Terus di invoice penjualan, nah kalau invoice-nya ini ambil SO atau invoice-nya langsung isi, maksudnya nggak ada referensi dari DO atau DR. Nah, misal ambil SO atau ambil PI atau ambil PL atau input sendiri manual di sini, maka ketika invoice itu disimpan langsung mengurangi stok gudang yang ada di tab info ini. Nah, biasanya penjualan langsung itu langsung mengurangi gudang yang ada di invoice-nya. Tapi kalau invoice-nya ambil DO, nah itu maka nanti ketika invoice-nya disimpan maka akan mengurangi stok in transit jika invoice-nya ambil DO. Nah, kemudian kalau invoice-nya itu ambil dari DR, maka ketika disimpan invoice ini akan mengurangi stok gudang customer. Begitu. Kemudian retur penjualan. Nah, ketika transaksi retur ini disimpan, maka akan menambah stok kita di gudang yang dipilih di transaksi ini. Begitu. Itu untuk pergerakan stok. Kemudian kalau yang terkait dengan jurnal accounting, itu diterima pembayaran. Nah, ini otomatis kan jika ada uang masuk, maka ada jurnalnya ini biasanya masuk ke bank apa, ke kas atau bank apa, itu bukan jurnal ini. Transaksi lama sih. Gitu. Jurnalnya itu, nah ini, banknya bertambah, kemudian di kreditnya akun transit terima uang. Kemudian kalau selanjutnya tadi uang muka penjualan, uang muka penjualan ini juga ada jurnalnya bank dan prepayment atau uang muka. Kas atau bank atau giro itu debitnya, kemudian kreditnya akun uang muka atau yang dipilih di sini akun kredit. Akun debitnya dari detail ini bisa banyak, bisa bank, kemudian giro, kemudian kas seperti itu. Kemudian BI, BL, DO, DR, ada jurnal, baru di invoice ini ada jurnal. Invoice ini mencatat jurnalnya terkait dengan piutang. Nah, piutang kemudian ada BPN dan ada penjualan. Piutang pada BPN dan penjualan, kemudian HBP pada persediaan. Untuk jurnal voucher dari invoice. Kemudian retur, ini juga ada jurnalnya. Jurnal returnya. Nah, ini sales return pada BPN dan ini sales return dan BPN pada piutang, kemudian persediaan pada HBP. Untuk sales return, retur penjualan, penagihan piutang nggak ada jurnal, yang ada jurnal pembayaran piutang. Nah, pembayaran piutang di sini jurnalnya sesuai dengan transaksi-transaksi yang dipilih. Jadi mengurangi piutang, HR atau piutangnya berkurang, kemudian ini akun-akun yang diterima pembayarannya bisa bank, kas, misal ada diskon, kemudian misal ada uang muka, itu nanti akan
terjurnal di pembayaran piutang. Sudah, itu saja bos. Kalau awal piutang ini jurnalnya Masuk itu ya. masuk ke SI dan SR, mirip SI Iya dan atau SR. SR ya. Satu alat piutang kan ada dua jenis nih. Dua jenisnya ini invoice dan return. Wis, tukar faktur penjualan nggak ada jurnal. Siap. Thank you bos. Sing aku belum paham terkait status bos. Ada dari SK kan ada aktif, draft, net approve gitu kan. Itu dipakai saat apa aja bos? Ada approve 1 gitu. Yang anak approval Di SK dari awal foto sih SO. kurang lebih ya. Nah, Aku draft itu apakah berarti nggak terkait catatan belum terkait dengan transaksi selanjutnya. Nah, mulai need approve 1, ini ku kalau ada approval berjenjang, misal SOI yang boleh input itu staffnya input dalam bentuk need approve, kemudian nanti misal kepala sales itu approve 1, kemudian manajer sales baru approve. Nah, kalau sudah approve ini baru transaksinya benar-benar terposting dan bisa ditarik ke transaksi selanjutnya. Gitu. Kalau masih need approve dan approve 1 ini kan masih belum disetujui beneran, berarti masih perlu approval. Biasanya gitu. Kalau sudah approve baru bisa posting dan ditarik ke transaksi selanjutnya. Itu untuk approval. Nah, kemudian ketika SO itu sudah diproses ke transaksi selanjutnya, misal di DO kan sebagian, itu nanti statusnya akan jadi in progress. Kalau sudah di DO kan semua, itu nanti akan statusnya komplit. Nah, close ini itu ada fasilitas sendiri untuk close atau unclose transaksi. Jadi misal ada SO 1 ton, sudah di DO 9 kintal. Yang 1 kintal ini gak jadi, ternyata gak perlu diproses. Nah, agar SO-nya itu tidak outstanding, nah itu bisa dijadikan close. Jadi artinya sisa yang 100 tadi itu di close saja, tidak perlu diproses ke tahap selanjutnya. Itu untuk kondisional close transaksi tertentu. Seperti itu. Kalau Semua aktif transaksi mirip. Aktif itu mulai dari approve, in progress, complete, dan close. Itu menampilkan tadi. transaksi yang kalau aktif berarti ada beberapa status tadi itu ya. Aktif itu yang approve, in progress, complete, dan close. Dan itu mirip-mirip untuk beberapa status ini mirip-mirip untuk transaksi yang lain bersama semua ya. Yo, sama bos. Kalau Harus terkait approve sama. 1, need approve itu apakah bisa di custom kayak ada approve 1, approve 2, 3 dan unlimited atau seperti apa? Sampai saiki sampai 4 bos. Oh, udah disediakan sampai 4. Tapi jarang pakai. Jarang sih pakai. Jadi need approve Biasanya dulu baru approve 1 ya, yang tadi urutannya ya. need approve 1, 2, 3, 4, approved. Tapi ya biasanya need approve, be approved, atau need approve 1, approved. Apa langsung approved, itu ya bisa. Fleksibel lah itu, mengikuti sakarepe perusahaan. Kalau terkait role-nya itu bos, apakah ini pakai soal staff langsung approve juga bisa sekarang ya?
Nah, iku di ini di user kan ada Heeh. tuh user. Nah, di Terus? menu ini kan ono iki, Bos. Oke ya. Nah, insert, update, delete, iki akses data-data, iki proof 1, proof 2, proof 3, proof 4. Nah, ini approve iku gak ono akses sih, soalnya kan podo ambil input draft. Jadi semua user bisa input. Pokoknya dikasih menu ini, Oh, itu. misal dikasih CR gini, nah ini misal gak dikasih ini kan, ini. Hmm, Nah, ini misal gak dikei ini, nah nggak ini tahu tetap sih. usernya bisa input dalam bentuk draft atau need approve. Hmm. Nah, ini Itu sebenarnya bukan approved ya. Approved satu itu approve satu gitu ya kan belum di approve ya. Kalau ya dari kalimat apa proof kata-kata satu. approve satu ya. Heeh, proof Oke. satu. Proof ini baru sing posting di Hmm. open dan close, di akses history, jurnal, di setting kritikasinya sing lagi iki ora ganggu. Iki Hmm. draft iki jadikan draft. Oh, jadikan draft. Mm-mm. Jadi yang boleh jadikan draft itu apa aja, Bos? Transaksi sing approved itu bisa dijadikan draft. Maksudnya untuk meng-unposting. Jadi misal SO wis approved. Nah, ini ketika statusnya approve itu misal mau direvisi ku perlu di draft dulu. Hmm. Oke, jadi hanya approve ya kayak approve satu, net approve atau in progress nggak bisa berarti ya. In progress nggak bisa dijadikan draft, harus karena in progress kan sudah terkait dengan Mm-mm, transaksi betul. lain. Berarti nggak bisa dijadikan draft, harus di unposting dulu transaksi terkaitnya sampai jadi balik approved, baru Oke, bisa dijadikan draft. siap. Kalau approve 1, approve 2, approve 3 aja sini bisa diedit, langsung diedit bisa. Sebenarnya approve satu, approve dua, tiga, empat sama draft itu sama ya. Itu approve. Sebenarnya iki 1, 2, 3, 4 need approve ambil draft itu belum posting kan terus. Oh ya, belum Transaksinya posting. belum posting, belum aktif, jadi masih bisa direvisi secara langsung. Gak perlu di unposting. Begitu. Oke, bos. Sip, sip, paham. Nih. Sampai sini sudah paham, bos. Yang salah, bos. Nanti tinggal tak ulang lagi. Biar lebih nyantol. Oke. Terus, masih kuat lanjut, bos. Mana ya? Aku tuh Oke. hitung ulang. Ini aku sih ada hitung ulang, pasti apa, bos? Hitung ulang iku ngene, Bos. Kasus iku misal saiki kan akhir bulan ya. Oh, biar iku ya, Nah, biar match ya. jadi ini misal ono pembelian ya, pembelian iku tanggal 1, Bos. Iya, Tanggal 1 Maret ada pembelian harganya itu 10.000. Nah, oke. ya. Terus tanggal 5 iku ono penjualan, Bos. Mm-mm, Tanggal 5 penjualan tak jual 12.000. mm-mm. Nah, berarti kan harga pokoknya kan 10.000 ibu. Iya, Nah, sehingga di situ labaku 2.000 kan ngono ya. mm-mm, Nah, terus ternyata di tanggal 10 iya ono informasi dari supplier. Bos, iki pembeliannya ternyata bukan 10.000, tapi ada diskon jadi delapan mm-mm. ribu. Betul, oke. Nah, ini kan berarti pembelian yang tanggal 1 itu diedit, Bos, sampai user.
Pembelian diedit menjadi harganya 8.000. Karena dapat diskon ya. Nah, sedangkan di tanggal 5 tadi kan sudah ada transaksi tuh. Data penjualan. Jurnalnya juga jurnalnya juga sudah posting dengan HPP 10.000. Ya kan? Oh, harus dihitung semuanya itu ya. Nah, karena itu tadi ada revisi, berarti kan transaksi tanggal 5 ini harus revisi juga harusnya kan gitu ya. Oh, nggak mau ya. Labanya bukan 2.000 tapi jadi 4.000 karena belinya jadi 8.000 kan. Oh, berarti tadi pembeliannya kok statusnya apa, Bos? Udah komplit apa in progress yang bisa dikulang gitu? Pembelian ini kan misal durung dibayar kan ya si approved, Bos. Tapi bisa diedit ya. Nah, tadi fungsi hitung ulang itu untuk mengubah transaksi yang tanggal 5 tadi itu. Invoice kan gak diedit itu ambil user Iya. Nggak disimpan ulang tapi loh ya. diedit gak disimpan ulang tetap itu yang sudah terposting di tanggal 5 penjualan 12.000 harga pokoknya 10.000 labai 2.000. Ternyata di akhir bulan ono informasi ternyata pembeliannya ada diskon. Dirubah itu pembeliannya jadi 8.000. Nah, ini kalau secara laporan keuangan kan jadi gak nyambung kok. Betul. Tanggal 1 aku beli 8.000 kok tanggal 5 persediaannya berkurangnya 10.000. Nah, ini dihitung ulang itu untuk memproses Oh, tadi per 3 jurnalnya itu. terakhir bulan itu kamu melakukan hitung ulang, Bos ya? Iya. Itu jago-jago biar kalau Nah, jadi ketika ada revisi-revisi seperti itu, penjualan ini agar terupdate menjadi HPP yang benar, yang sesuai. Oke, siap-siap. Itu. Siap, Jadi Bos. kok hitung ulang itu akan mengecek di tanggal 1 transaksi ini kan, oh ini beli ini wis 8.000 lah. Tanggal 5 kok jual 10.000, nah ini diganti. Jualnya 8.000, tadi labai 12.000 dikurangi 8.000, labai jadi 4.000. Mengawali kan 2.000. No. Siap. Siap. Soalnya kan misal banyak transaksi kan gak mungkin aku ketika aku revisi pembelian terus ketika tak save aku mau update nang banyak transaksi tanggal 2 sampai 31 kan berat. Nah, Memang makanya berat untuk banyak. fasilitas itu ulangi untuk memproses itu semua. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya ya lah banyak hal. Oke, Bos. Thank you. Aku tak searching ulang, Bos ya, gantian. Thank you, Bos, Oke, iki tutorialnya. siap. Tak stop sih ben enggak kecampur diskusinya. Oke. Stop merekam.